Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Karena pemberangkatan kan tidak bisa lewat 72 jam. Sementara berangkat tanggal 24, jadi diambil tadi subuh diambil sampelnya. Jadi sekarang juga kita bikin lagi usulan ke kementerian supaya dibantu lagi UV untuk mengeringkan kapal itu. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah. Inilah Warta Kepton. Sari berita penting. Calon jemaah haji CJH bertolak menuju embarkasi Makassar melalui Bandar Udara Betoambari, Kota Bau-Bau. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mengusulkan bantuan pengering gabah ke Kementerian Pertanian karena petani kesusahan mengeringkan gabah mereka di saat musim hujan. Inilah Warta Kepton selengkapnya untuk hari ini, Rabu 22 Juni 2022, bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, kita update terlebih dahulu kasus COVID-19 di tanah air. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengumumkan kasus positif COVID-19 di Indonesia kembali bertambah sebanyak 1.678 orang pada Selasa 21 Juni 2022. Sehingga total kasus positif COVID-19 mencapai 6.070.933 orang. Hari ini juga ada tambahan 5 orang yang meninggal sehingga total menjadi 156.700 jiwa meninggal dunia. Kemudian ada tambahan 677 orang yang sembuh sehingga total menjadi 5.904.138 orang lainnya dinyatakan sembuh. Sementara kasus aktif atau orang yang masih dirawat naik 996 menjadi 10.095 orang dengan jumlah suspek mencapai 4.411 orang. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Calon jamaah haji CJH bertolak menuju embarkasi Makassar melalui Bandar Udara Betoambari, Kota Bau-Bau. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko. Karena pemberangkatan kan tidak bisa lewat 72 jam. Sementara berangkat tanggal 24, jadi diambil tadi subuh diambil sampelnya. Selasa pagi 21 Juni 2022, calon jemaah haji CJH mulai bertolak menuju embarkasi Makassar melalui Bandar Udara Betoambari, Kota Bau-Bau. Pemberangkatan calon jemaah haji melalui Bandara Betoambari dibagi 2 kali penerbangan. Penerbangan pertama CJH asal Kota Bau-Bau sebanyak 56 orang. Satu CJH sudah lebih dulu berada di Makassar. Penerbangan pertama ini menggunakan pesawat Wings Air dengan kode penerbangan IW1307. Para jemaah mulai melakukan boarding pada pukul 9:24. Sementara itu penerbangan kedua CJH Kabupaten Buton 3 orang dan CJH Kabupaten Buton Tengah 14 orang. Penerbangan kedua ini menggunakan pesawat Wings Air dengan kode penerbangan IW1315. Sebelum ke bandara, CJH Kota Bau-Bau lebih dulu melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Agung Bau-Bau dan selanjutnya melakukan pengambilan sampel swab PCR oleh petugas RSUD dan Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Dinkes Bau-Bau, Marfia Tahara mengatakan pengambilan sampel tersebut dilakukan bersamaan dengan CJH Kabupaten Buton dan Buton Tengah. Selesai sholat subuh 57, tambah pendamping kesehatan 59, terus buton, iya, pemeriksaan PCR-nya di Bau-Bau
yang handle kayak pemerintah daerah tuh dikembalikan di pemerintah daerah karena pemberangkatan kan tidak bisa lewat 72 jam. Sementara berangkat tanggal 24 jadi diambil tadi subuh diambil sampelnya. Langsung keluar juga hasilnya tadi, Bu Kabit? Belum, sebentar baru keluar hasilnya yang dibawa nanti dokter Dadang, tenaga pendamping kesehatan. Selain melayani pemberangkatan, di sisi terminal, pihak bandara menyiapkan tenda dan kursi sebagai rest area sekaligus menjadi tempat bagi keluarga dan pengantar untuk bertemu dan bersalam-salaman sebelum para jemaah masuk ke terminal. Perencana ahli pertama UPBU Betuambari Bau-Bau Larano mengatakan hal ini sengaja disiapkan agar terminal bandara tetap steril, yang dibolehkan masuk hanyalah calon jemaah haji. Mengaca dari tahun-tahun sebelumnya, para pengantar berdesakan masuk di dalam terminal keberangkatan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kemenpan RB menyatakan pembentukan Polres Buton Tengah memenuhi syarat. Pengesahan awal Polres Bau-Bau, maksud kami pergeseran awal Polres Bau-Bau, siapkan 120 personil. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Ode Nurliani. Kami dari evaluasi dan validasi nilainya kami sudah bagus ya, dinyatakan cukup memenuhi syarat untuk berdirinya Buton Tengah. Pasca evaluasi dan validasi usulan pembentukan Polres Buton Tengah oleh Kemenpan RB dan Srena Polri di Jakarta Kamis lalu, Kapolres Bau-Bau menyatakan keduanya menyetujui pembentukan Polres Buton Tengah dan dinyatakan cukup memenuhi syarat untuk dibangun. Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo menyebutkan setelah validasi dan penilaian kelayakan pada jajaran Kemenpan, usulan selanjutnya diserahkan ke Mabes Polri. Pada triwulan ketiga, tepatnya periode Juli-September mendatang, pihaknya akan menunggu petunjuk dan arahan pimpinan. Apabila mendapat respon positif, maka triwulan keempat akan dilanjutkan dengan pemetaan dan validasi personel Polres Bau-Bau yang akan ditempatkan di Buton Tengah. Kalau waktu atau gambarnya belum ya, nanti kami pada triwulan ketiga kami akan diberikan petunjuk dan arahan lebih lanjut. Nah, nanti kalau sudah petunjuk dan arahannya memang untuk dilanjutkan prosesnya, ya berarti pada triwulan keempat kami sudah mulai pemetaan personel dan validasi untuk personil Polres Buton Tengah. Dari jumlah personil Polres Bau-Bau sejumlah 597, untuk pergeseran awal nantinya apabila di ACC kita akan dorong 120 personil. Lanjut Kapolres, bila Polres Buton Tengah terbentuk, dari total 597 personilnya, sejumlah 120 anggota akan ditempatkan di Polres Buton Tengah. Pergeseran akan mengacu pada kartu tanda penduduk serta lokasi penugasan sebelumnya. Menurut Kapolres, untuk mengoptimalisasi manajemen di Polres baru, maka diperlukan SDM yang telah terorganisir dan terlatih. Sejak status Buton Tengah berubah menjadi daerah otonom baru DOB 8 tahun lalu, pemerintah daerah setempat telah mengajukan usulan untuk membentuk Polres sendiri, mengingat mobilitas kepengurusan berbagai administrasi kepolisian harus menyeberang laut karena daratan Kota Bau-Bau dan Buton Tengah dipisahkan oleh lautan. Tak tanggung-tanggung, pemerintah Buton Tengah sebelumnya di masa kepemimpinan Samahuddin telah menghibahkan lahan seluas 10 hektar, lokasinya berada di pusat perkantoran di Kelurahan Bombonawulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah. Wadenuliani, reporter Bau-Bau melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mengusulkan bantuan pengering gabah ke Kementerian Pertanian karena petani kesusahan mengeringkan gabah mereka di saat musim hujan. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Jadi sekarang juga kita bikin lagi usulan ke kementerian supaya dibantu lagi UV untuk mengeringkan gabah itu. Petani di Kota Bau-Bau membutuhkan lebih banyak alat pengering gabah. Pasalnya, tak jarang panen raya bertepatan dengan musim hujan, sehingga petani membutuhkan alat pengering sebagai pengganti sinar matahari. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau, Muhammad Rais mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan para petani itu, pihaknya saat ini tengah mengusulkan bantuan pengering gabah sistem ultraviolet ke Kementerian Pertanian. Jadi sekarang juga kita bikin lagi usulan ke kementerian supaya dibantu lagi UV untuk mengeringkan gabah itu. Rais mengakui sebelumnya memang Kementan telah memberi bantuan pengering gabah berupa 1 unit mesin dryer dengan kapasitas 6 ton dan 2 unit pengering gabah sistem ultraviolet. Namun kata Rais, bantuan tersebut rupanya belum maksimal untuk mengeringkan gabah milik petani yang cukup banyak. Tahun kemarin Dinas Pertanian itu sudah bantu
melalui kementerian. Kemarin kalau tidak salah UV dari pusat ada dua unit. Kemudian dryer besar itu yang kapasitas 6 ton itu, yang warnanya hampir 1 M itu kemarin 1 unit. Kemarin sudah ada, tapi kan lahan kita kan cukup besar, hampir 1.300. Jadi itu belum maksimal sepenuhnya juga untuk menyelesaikan isu yang gabah-gabah basah itu. Karena itu, Rais berharap Kementan dapat kembali memberikan bantuan kepada para petani agar mutu hasil panen padi untuk dijadikan beras tetap berkualitas meski dipanen saat musim hujan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Kita ke berita lainnya. Sedikitnya 40 pasangan suami istri di Kecamatan Lasalimu mengikuti sidang isbat nikah untuk memperoleh kartu keluarga dan buku nikah. Ketua Pengadilan Agama Pasar Wajo, Khairiyah Ahmad mengungkapkan, sidang isbat nikah merupakan program nasional bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi, termaksud hak identitas diri yang dikeluarkan dalam akta itu sebuah keharusan. Namun pada kenyataannya, sebagian masyarakat memiliki hambatan dalam hal biaya, jarak ataupun proses dalam pelaksanaan persidangan tersebut. Di tempat yang sama, Bupati Buton Dr. Andus Labakri mengapresiasi upaya Kepala Kantor Kemenak dan Ketua Pengadilan Agama Pasar Wajo atas diselenggarakannya sidang isbat terpadu di Kabupaten Buton. Dikatakan maksud kami ketiadaan surat nikah berbuntut panjang itu sekaitan dengan akta-akta catatan sipil yang merupakan hak seluruh warga negara Indonesia, seperti hak anak-anak kita untuk memperoleh akta kelahiran, kartu identitas anak, dan menjadikan seluruh WNI tercatat secara resmi, baik akta nikahnya, KTP-nya, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Dan kita ke informasi yang terakhir. Dalam sehari operasi patuh ANOA, Satlantas Bau-Bau tilang 14 hingga 25 kendaraan. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Ode Nurliani. Selama sepekan pelaksanaan operasi patuh ANOA, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bau-Bau dalam sehari menilang 14 hingga 25 pelanggar. Angka tersebut jauh lebih kecil mengingat selama sepekan terakhir Bau-Bau diguyur hujan sehari semalam sehingga menghambat kegiatan operasi. Kasatlantas Polres Bau-Bau Ibtu Jajat Sudrajat menyebutkan selama operasi patuh pihaknya melaksanakan patroli mobile bukan situasioner. Bagi pengguna yang melanggar 7 kriteria pelanggaran lalu lintas mulai dari tidak menggunakan helm, pengendara di bawah umur, serta di bawah pengaruh alkohol akan mendapat teguran dan berakhir penilangan. Terhadap pelaku pelanggaran selanjutnya menjamin SIM kendaraan dan menunggu waktu sidang di pengadilan. Tidak ada stasioner, tidak ada tilang istilahnya berkumpul satu tempat, tidak. Dari anggota patroli mobile, apabila ada masyarakat yang tidak menggunakan helm atau sesuai dengan yang 7 kriteria itu, ya yang pertama kami lakukan teguran atau kita langsung penindakan penilangan di kantor. Untuk jaminannya bisa berupa SIM, STNK ataupun kendaraan bermotor. Persoalan penggunaan sandal jepit saat berkendara ditegaskan Kasatlantas baru sebatas imbauan keselamatan dan tidak akan berakhir pada penindakan atau penilangan. Menurutnya, penggunaan sepatu jauh lebih aman memberikan keselamatan saat berkendara dibanding sandal jepit. Sementara Lantas Bau-Bau belum merinci lebih jauh berapa banyak pelanggaran dan teguran selama 7 hari pelaksanaan operasi patuh. Seluruhnya akan diakomodir pada akhir operasi, tepatnya 26 Juni mendatang. Ode Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Saudara, demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Calon jamaah haji CJH bertolak menuju embarkasi Makassar melalui Bandar Udara Betombari, Kota Bau-Bau. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mengusulkan bantuan pengering gabah ke Kementerian Pertanian karena petani kesusahan mengeringkan gabah mereka di saat musim penghujan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
Indonesia.